Kalau saya melanggar, saya pas perpanjangan STNK yang harusnya bayar motor cuma 1 juta, saya harus bayar 10 juta. Kenapa? Saya 10 kali melanggar. Wabarakatuh, salam sejahtera dan salam presisi. Sahabat Humas Polda Sultan, ketemu bersama saya Julius Efrain kembali. Kali ini kita di podcast Presisi Polda Sultan dan kita akan fokus begitu untuk membahas dan juga mengetahui apa yang kemudian harus kita lakukan bersama di operasi Zebra yang tengah dilakukan sebenarnya begitu di 4 September hingga 17 September. Dan nantinya juga bersama saya begitu kita akan membahas tentang 68 tahun di hari ulang tahun Polantas gitu. Yang kali ini temanya yang diambil adalah 68 tahun Polantas presisi demi, atau saya ulangi, presisi untuk negeri begitu. Dengan tagline-nya adalah modernisasi pelayanan Polantas presisi mengawal pemilu damai untuk Indonesia maju. Yang nantinya Polantas ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 September se-Indonesia, walaupun memang hari lahirnya di 22 September 2023 begitu. Nah, bersama saya sudah hadir yaitu Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Beliau merupakan Dirlantas Polda Sultan. Salam presisi, assalamualaikum. Salam presisi. Ya, hadir ya. Baik, kita akan membahas hari ini podcast. Dengan juga adalah pasal bicara atas atau pandangan keselamatan dan pelayanan atas yang kondisi menuju pemilu damai 2024. Dan terkait ini yang saya sudah sampaikan di awal bahwa 68 tahun Polantas begitu, modernisasi pelayanan Polantas presisi mengawal pemilu damai untuk Indonesia maju. Baik, sebelum saya mengelaborasi semua itu, Pak Dir, ini sudah 4 bulan bertugas di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Apa yang sudah Pak Dir selama ini lakukan bersama dengan tim dari Lantas sendiri? Iya, tentunya sebelum memasuki suatu organisasi atau kantor baru, kami melaksanakan organization health audit. Bagaimana dari sumber daya manusianya, bagaimana sarana prasarananya, bagaimana anggarannya, bagaimana sistem manajemen yang sudah bekerja, hubungan tata cara kerjanya bagaimana, siapa berbuat apa dan bagaimana. Selama 4 bulan berjalan, ada beberapa hal yang tentunya perlu diperbaiki dan tentunya perlu ditingkatkan atau dipertahankan. Salah satunya adalah pertama saya datang ada kebijakan dari Bapak Kapolri untuk larangan melaksanakan razia kepolisian, khususnya dalam hal tentang pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, untuk razia kepolisian untuk kepentingan kepolisian dalam hal law enforcement atau penegakan hukum lainnya seperti tindak pidana kejahatan terorisme, curas, pencurian kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, itu silakan saja selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun khusus tentang pelanggaran lalu lintas itu sementara diimbau untuk tidak dilakukan. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana cara menyikapi pelanggaran yang tetap terjadi? Karena ternyata pada saat ada surat pemberitahuan larangan melaksanakan razia, angka kecelakaan ternyata meningkat tajam. Ternyata pelanggaran lalu lintas terjadi di mana-mana. Dan mungkin Bapak Ibu juga merasakan waktu itu banyak sekali pelanggaran. Karena saat itu peraturan dikeluarkan, polisi hanya melakukan penertiban penegakan hukum hanya melalui dengan electronic traffic law enforcement, hanya boleh dengan alat saja. Sementara di Polda Sulawesi Tengah atau di Provinsi Sulawesi Tengah hanya di Kota Palu saja yang ada perlengkapan etle, itu pun hanya 3 unit. Bagaimana dengan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Utara dan yang lain yang belum dilengkapi? Kan tidak mungkin kalau tidak ada penegakan hukum di sana. Karena perlu dicatat bahwa setiap kecelakaan dapat dipastikan diawali dengan adanya pelanggaran. Jadi kalau kita bisa meminimalisir, mengurangi terjadinya pelanggaran, maka insya Allah kita dapat bahkan menghilangkan kecelakaan. Karena semuanya sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah dilakukan. Untuk itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Sulawesi Tengah, diamanatkan untuk melaksanakan operasi Zebra Tinombala 2023.
Jadi maksud dan tujuannya adalah ini untuk cipta kondisi menjelang pelaksanaan pengamanan pemilu kada tahun 2023-2024. Sehingga pada saat berjalannya pengamanan pemilu tersebut masyarakat yang menggunakan jalan sudah tertib semuanya, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada lagi yang berbonceng-bonceng tiga, tidak ada lagi yang melawan arus, tidak ada lagi yang pakai handphone sambil mengemudi, tidak ada yang tidak pakai helm, Seatbelt juga begitu. tidak ada yang tidak pakai seatbelt, dan seterusnya. Sehingga prosesi pengamanan akan lebih fokus terhadap terjadinya kecurangan-kecurangan atau tindak pidana kaitannya dengan pemilu. Tidak lagi fokus tentang masalah pelanggaran lalu lintas. Walaupun itu tetap fokus, namun konsentrasi dapat bergeser sedikit tentang pengamanan bagaimana pemilu itu sendiri. Gitu. Pak Dir, nanti saya akan banyak bertanya tentang operasi Zebra Tinombala 2023, 4 hingga 17, dan ini berarti sudah memasuki hari kedua begitu. Karena kita berada di tanggal 5. Namun sebelum itu saya masih ingin mengulik begitu yang sudah kemudian Pak Dir bersama-sama dengan tim Lantas lakukan selama 4 bulan. Tadi disampaikan adanya sarana, perbaikan SDM, perbaikan anggaran. Artinya ini semuanya sudah ditata dan ada tata kelola yang baik sejauh ini. Sama-sama. Ya, jadi kalau kembali lagi tentang masalah penindakan, ada larangan razia, bagaimana menyikapinya? Maka saya sudah menyiapkan sistem yang namanya Gawasdaq, penjagaan, pengawasan, penindakan. Jadi itu bukan razia kepolisian, tapi tugas rutin yang dioptimalkan. Yang tadinya anggota hanya melaksanakan pengaturan saat pagi, siang, dan sore, tapi di saat ini mereka dibebani untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata. Kasat mata itu yang dapat dilihat langsung oleh petugas saat pengaturan. Begitu terjadi pelanggaran, maka petugas dapat melakukan penindakan di semua pertigaan perempatan jalan. Dengan catatan, hanya petugas Polri atau Polantas yang di handphonenya dilengkapi dengan aplikasi e-tilang, elektronik tilang. Kalau dia nggak punya aplikasi e-tilang, maka itu terjadi pelanggaran berat. Tidak boleh melakukan penindakan dengan tilang. Anggota Polri. Apabila Bapak Ibu menemukan anggota Polantas menilang dengan tidak menggunakan aplikasi e-tilang, segera laporkan ke Polda Sulawesi Tengah atau Polres terdekat, karena itulah adalah pelanggaran. Kenapa diwajibkan menggunakan aplikasi e-tilang? Di dalam aplikasi itu nanti petugas menginput nama, nomor kendaraan, jenis kendaraan, bla 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 bla, termasuk denda, tilang yang harus dibayar, dan itu masuknya ke pelanggar dengan jumlahnya, dan itu nyambungnya ke perbankan. Jadi ada kode resi briva berapa yang harus dia bayar, tidak dititipkan ke petugas atau ke rekening pribadi anggota. Ada di beberapa wilayah lain, bukan di Sulawesi Tengah, itu menggunakan seolah-olah nomor rekening, tapi nomor rekening pribadi. Itu tidak dibenarkan, tidak di sini ya, di wilayah lain itu terjadi. Nah, itu saya kasih masyarakat, jangan sampai Bapak menjadi korban penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota di jalan. Itu yang pertama, Gawasdaq. Yang kedua, kami juga berupaya melakukan peningkatan kualitas keterampilan dan pengetahuan anggota, khususnya dalam hal tugas-tugas kepolisian di bidang lalu lintas, yaitu law enforcement, baik masalah tilang, e-tilang, etle, kemudian law enforcement lainnya masalah penyidikan kecelakaan lalu lintas secara yang menonjol, secara forensik menggunakan TAA, Traffic Accident Analysis. Jadi itu penyidikan kecelakaan lalu lintas menggunakan metode terkini yang intinya digunakan secara forensik. Forensik artinya berdasarkan bukti-bukti fisik yang berada di TKP. Intinya benda-benda mati yang berada di TKP. Kalau dulu hanya mengedepankan keterangan saksi, itu sekarang sudah mulai ditinggikan. Kalaupun ada, hanya membantu dari alat bukti-bukti fisik yang berada di TKP. Contoh, terjadi kecelakaan. Dulu kan kita mengedepankan kepada saksi. Apakah Bapak melihat yang Pak drivernya melakukan pengereman? Oh iya, saya lagi nginep sepatu, tiba-tiba bunyi drak. Apakah itu yang bisa diangkat sebagai saksi? Tentu tidak. Lihat aja enggak, lagi nginep sepatu kok. Nah, sekarang mereka sudah saya kenalkan bagaimana ilmu scientific investigation sedemikian rupa
bukti fisik yang tadinya benar-benar mati, ternyata mereka bisa berbicara. Mark Donald, bukti tidak mungkin berbohong. Bukti fisik, bukti mati tidak mungkin berbohong. Ya, kalau orang mungkin saja berbohong. Tapi kalau bukti benda, bekas rem, bekas jejak ban, pecahan kaca, itu nggak mungkin bohong. Contoh, ada orang bilang, saya ngerem Pak. Begitu ngecek di TKP, tidak ada sedikit pun bekas ban, bohong. Yang kedua, saya ngerem Pak, saya ngerem, tapi gagal, jelek lagi, ternyata nggak ada. Terus di bannya nggak ada spotnya, bohong lagi. Terus dia bilang, misalnya mobil saya bannya bagus Pak, nggak pecah. Begitu lo lihat di aspal ada bekas ban, tapi bekas ban yang bannya pecah, itu kan beda garis-garisnya. Contoh lagi, saya pakai safety belt Pak. Begitu dicek safety beltnya bersih, clean, nggak ada bekas gesekan, bohong lagi. Saya pakai lampu sen Pak. Begitu dibuka mikanya, ternyata filamen lampunya tegak. Kalau tegak artinya lampunya mati saat terjadi kecelakaan. Kalau lampunya nyala, artinya filamen kawatnya panas. Kalau panas kena goncangan, dia akan hancur. Nah, itu bukti fisik. Contoh-contoh aja nih ya. Artinya Pak Dir itu adalah scientific investigation begitu. Ya. Pak Dir, ini kalau bicara dari awal begitu, berarti dengan penggunaan teknologi yang canggih begitu, scientific investigation, kemudian juga kamera headlamp, ya kalau tidak salah ada 4 sudut begitu di Kota Palu, yang kemudian juga petugas bisa membawa kamera yang ada aplikasi headlamp-nya. Apa yang Pak Dir lihat kemajuan dinamika transformasi Polri begitu untuk kemudian mengamankan lalu lintas yang ada di jalan gitu dengan teknologi yang canggih yang dimiliki sekarang? Ya, tentunya itu harus dilakukan pelan-pelan. Sumber daya manusia di tiap daerah itu berbeda-beda, termasuk di Sulawesi Tengah. Jadi ini dalam proses pembelajaran, pelatihan, peningkatan kemampuan seperti yang saya bilang. Baik, kembali lagi sahabat Humas Polda Sulteng di podcast Presisi Polda Sulteng, masih bersama saya Julius Efrain, dan kami menghadirkan Kombes Pol Dodi Darjanto SIK, Dirlantas Polda Sulteng gitu. Dan kami akan lebih spesifik begitu untuk membahas bagaimanakah kemudian Kamsel Titcar Lantas yang kondusif menuju Pemilu Damai 2024. Hal ini juga terkait dengan gelaran pemilu yang akan kita laksanakan bersama secara serentak pada bulan Februari begitu di tahun 2024 dan juga nanti November, dan juga terkait dengan HUT Polantas yang ke-68 tahun. Pak Dir, Pak Komandan, kita lebih spesifik sekarang gitu. Kalau kita berbicara tentang Kamsel Titcar Lantas, artinya ini kan 4 hingga 17 September ini akan diadakan operasi Zebra Tinombala 2023. Kalau kita melihat grafik kecelakaan atau laka lantas di Sulteng, itu seberapa besar begitu Pak Dir saat ini? Baik, kalau berdasarkan tren angka kecelakaan lalu lintas selama 2 hari ini, itu tercatat memang tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun kemarin yang meninggal 1, tahun ini juga 1, artinya cenderung sama. Untuk luka ringan turun, jadi belum terjadi peningkatan yang berarti, karena memang terjadi kehadiran petugas kepolisian di jalan yang mungkin dulu cuman sekitar 100, sekarang mungkin bisa sampai 200, karena ini sifatnya razia. Jadi razia itu diciptakan sedemikian rupa, kegiatan kepolisian sehari-hari itu ditingkatkan lagi, dioptimalkan lagi, baik jumlah maupun intensitasnya, termasuk kualitasnya. Sedemikian rupa rasa aman di jalan itu lebih baik lagi. Pak Dir, artinya tidak ada penindakan, ini hanya informasi persuasif saja ketika ada ditemukan pelanggaran begitu? Oh tidak, tetap akan ada tindakan? Karena ini razia, bukan razia, karena ini operasi kepolisian, maka terjadi peningkatan kualitas penindakan di jalan. Yang tadinya mungkin cuma 50 orang aja sehari yang harus ditindak, sekarang bisa sampai 300 orang sehari. Karena apa? Kami berharap selesainya operasi dalam 14 hari ke depan, maka terjadi peningkatan kesadaran berlalu lintas, kesadaran kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib berlalu lintas, sehingga angka kecelakaan lalu lintas semakin turun lagi karena semuanya sudah tertib. Sehingga pada saat bulan November kita udah mulai pengamanan pilkada, sudah aman, sudah tidak terjadi lagi kekhawatiran kita terhadap kecelakaan-kecelakaan yang tidak harus terjadi pada saat bulan November tersebut. Memiliki edukasinya untuk menghadapi pemilu damai 2024. Pak Dir, artinya ada banyak titik yang kemudian nanti menjadi penyebaran dari petugas.
khususnya Ya. kalau kita bicara Palu mungkin ibu kotanya begitu. Tentunya di semua ruas-ruas jalan utama ini kami sudah plotting anggota Ditlantas Polda Sulteng. Jadi memang perlu diketahui bahwa Direktorat Lalu Lintas Polda itu sebagai pembina fungsi. Ya. Namun karena operasi kepolisian mereka dilibatkan dalam operasi yang sifatnya di lapangan, membantu pihak Polresta. Kasat Lantas dan Wakasat Lantas serta KBO-nya sudah dipanggil tadi pagi untuk merumuskan berapa jumlah personil anggota Polresta Palu yang akan melaksanakan pengamanan dan di backup oleh Polda Sulawesi Tengah, khususnya Direktorat Lalu Lintas. Dan perlu disampaikan juga menjelang ulang tahun lalu lintas yang sebentar lagi tanggal 22 September itu, kami mengadakan beberapa kegiatan. Ada kegiatan Anjang Sana, ada kegiatan donor darah, ada kegiatan bakti sosial, bakti religi, pembersihan tempat ibadah, baik di masjid, di gereja, di pura, ada pemberian air bersih. Kemudian nanti tanggal 10 tanggal 10 itu September. ya ada Ditlantas Fun Run. Ditlantas Fun Run itu dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas yang tanggal 22 September itu. Itu nanti ada beberapa door prize, ada TV, sepeda, ada motor, ada jam Garmin bagi masyarakat Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah yang kebetulan punya hobi olahraga lari. Kami menyiapkan rute sejauh, tidak jauh-jauh, 6,8 kilo. 6,8, ya itu semuanya hanya 6,8 kilo. Rute pendek ajanya itu kata orang. Tapi menyenangkan karena fun run, jadi larinya harus fun. Jangan sampai lari diporsir dan akhirnya menjadi sakit. Ini di tanggal 10 September. Tanggal 10, tanggal 15 nanti ada olahraga bersama, tanggal 22 nanti ada kegiatan ulang tahunnya sendiri, tapi dirayakannya nanti secara serentak tanggal 25. 25. Iya. Baik. Pak Dir, nanti saya akan tanyakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan menjelang Polantas yang ke-68 tahun ya. Kalau saya tidak salah, dan tema yang diangkat tahun ini adalah modernisasi pelayanan Polantas presisi mengawal pemilu damai untuk Indonesia Maju. Nanti saya akan tanyakan itu. Saya masih kembali lagi terkait keamanan dan juga kemudian kelancaran, keselamatan berlalu lintas gitu di Sulteng sendiri. Pak Dir, kita berada di ruangan RTMC, Regional Traffic Management Center begitu. Artinya di belakang kita ada visual yang ini menggambarkan ATLAS sendiri. Nah, penggunaan ATLAS sampai saat ini efektivitasnya seperti apa begitu? Ya, efektivitasnya sudah cukup baik. Setiap hari mengalami kenaikan berapa orang yang ditilang. Jadi anggota masyarakat diharapkan lebih disiplin dan taat lagi ketika berada di jalan sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Dan melalui ruangan ini mungkin kamera bisa digeser. Sebentar. Itu nanti bisa nampak ruas-ruas jalan di Kota Palu yang padat. Demikian rupa pada saat pengamanan pemilu kada itu sudah dalam genggaman Polantas. Maksudnya Polri, khususnya Polda Sulteng. Ya, ini live streaming. Ya, di 4 titik ruas ya, kalau saya tidak salah ada 4 titik ATLAS. Kalau ETRE-nya 4 titik, kalau penggal-penggal jalannya ada sekitar 14 ya. 14 titik yang bisa diamati dari sini. Dan nanti ke depan juga anggota diwajibkan menyalakan share live location sehingga kita bisa tahu di mana posisi anggota pada saat bertugas. Manakala ada titik-titik misalnya TPS-TPS yang membutuhkan kehadiran polisi yang jumlahnya cukup banyak, dapat kita gerakan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Baik, Pak Dir, kalau kita melihat cakupan wilayah Sulteng yang begitu luas, kemudian juga jumlah pengguna kendaraan yang begitu banyak, begitu. Terus kita bicara ibu kota Palu, begitu. Dengan keseimbangan petugas, ini balancing nggak, begitu Pak Dir, dalam pencegahan penindakan dan pengamanannya sendiri? Iya, di beberapa Polres di Polda Sulawesi Tengah jumlahnya udah ideal sebenarnya. Karena jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, tapi jumlah polisinya cukup banyak. Sebenarnya cukup ideal, tapi memang kualitasnya juga perlu ditingkatkan. Banyaknya personil tapi kualitasnya perlu banyak pelatihan, itu juga jadi masalah. Dan kami dari Polda
berupaya selalu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota sehingga pelaksanaan tugas saat pengamanan pemilu nanti dapat lebih optimal sesuai dengan yang diharapkan. Untuk anggota sendiri, Pak Dir, pengetahuan apa yang mungkin saat ini masih menjadi obstacle-nya atau tantangan, trigger-nya, dan harusnya menjadi treatment ke depannya begitu, sehingga sama-sama bersinergi semua. Ya, tentunya setiap fungsi baik Serse, Intel, Lantas, Opit, Samapta itu ada kemampuan fungsi teknis masing-masing. Yang tentunya yang harus mereka kuasai yang pertama adalah sesuai dengan bidang tugas pokoknya dulu. Yang fungsi lantas ya dia harus kuasai dulu. Baru yang bersifat umum. Karena pada saat pengamanan pemilu itu yang mengamankan pemilu tidak hanya anggota Sabara saja. Ada anggota Serse, ada anggota Intel, ada anggota Brimob, ada anggota Lantas. Mereka juga harus dibekali pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum terkait masalah pengamanan. Baik, jadi pengetahuannya harusnya sejalan, sevisi begitu ya. Berarti 4 hingga 17 September Operasi Zebra Tinombala 2023 tadi sudah disampaikan titik-titiknya pun juga petugas. Nah, untuk jumlah petugas yang akan turun begitu dengan jumlah ada 878 personil yang dilibatkan, yang di seluruh Polda Sulawesi Tengah. Baik Poldanya maupun Polres-Polresnya. Baik. Dan untuk pengendara sendiri apa yang harus kita siapkan gitu Pak? Ya tentunya seperti biasa patuhi tata tertib berlalu lintas, yang naik motor selalu menggunakan helm, lampu motornya kalau pakai motor yang model lama selalu nyala lampunya karena light on itu belum dihapus, itu program nasional dan masuk dalam Undang-Undang 22 2009. Pagi siang malam motor itu wajib nyala. Nah itu tolong dipatuhi karena itu dapat meningkatkan reaksi manusia di jalan. Pada saat lampunya menyala maka dia akan lebih aware dan bisa melihat Anda berada di jalan, jadi bisa lebih selamat lagi. Oke, untuk jam operasional dari Operasi Tinombala, Zebra Tinombala 2023 di pagi sampai sore hari? 24 jam. 24 jam. Tapi kalau penindakan menyesuaikan kegiatan masyarakat. Yang jelas jam-jam penindakannya disesuaikan tidak mengganggu saat masyarakat melaksanakan aktivitasnya. Contoh, saat pagi hari itu kan Bapak Ibu ada yang mengantar putra-putrinya sekolah. Itu kami himbau tidak melakukan penindakan kecuali benar-benar keterlaluan. Dan kecuali benar-benar pelanggaran yang dia lakukan dapat menyebabkan kecelakaan sampai korban meninggal dunia. Itu wajib seketika ditindak. Tapi kalau sifatnya pelanggaran ya biasa-biasa saja, itu dia ditolerir sedikit. Tidak dilakukan penindakan, hanya teguran-teguran aja. Tapi begitu lewat jam mereka memberangkatkan anak sekolah, barulah diadakan penindakan-penindakan. Sehingga penindakan tetap berjalan, tapi masyarakat tidak terganggu. Karena ya Bapak kalau lagi ngantar anak sekolah, tiba-tiba diberhentiin polisi lagi buru-buru. Yang pertama anaknya dimarahin gurunya, yang kedua bapaknya dimarahin bosnya berangkat kantor. Jadi panjang kali itu urusannya. Baik, Pak Dir, salah satu yang spesifik di Palu begitu tentang pelanggaran lalu lintas ini banyaknya knalpot bogar gitu, knalpot dengan bunyi yang tidak biasanya atau seharusnya begitu. Adakah penindakan khusus itu, Pak Dir? Ya, untuk penindakan masalah teknis khususnya knalpot yang memiliki suara di luar batas yang ditentukan, itu tentunya harus dilakukan penindakan. Saat ini petugas yang mempunyai kewenangan untuk penindakan terkait desibel suara, desibel kita sebut. Ya, itu adalah dari Dinas Perhubungan. Jadi saya juga selalu mengimbau rekan kerja di Sub untuk selalu melakukan peningkatan terhadap penindakan kendaraan-kendaraan yang knalpotnya melebihi batas desibel yang diizinkan. Bahkan kalau lihat di Jawa, di Pulau Jawa atau Jakarta, itu sekarang sudah rutin dilakukan pemeriksaan polusi udara. Apakah kendaraannya melebihi batas ambang batas atau tidak? Itu mereka melakukan tindakan dan itu alatnya dimiliki oleh petugas-petugas Dinas Perhubungan. Begitu ada pelanggaran maka petugas pegawai negeri sipil tertentu dalam ini di Sub dapat melakukan tindakan. Baik, berarti sinergitas atau lintas stakeholder akan terus dilakukan kerjasama yang baik? Ya, harus, karena polisi tidak mungkin kerja sendiri. Ada 5 pilar keselamatan, mulai dari polisinya sendiri, masalah people saver, jadi polisi bertanggung jawab bersama dengan Dinas Pendidikan juga mencerdaskan masyarakat itu dalam berlalu lintas. Yang kedua, masalah
vehicle saver. Vehicle saver itu kendaraannya berkeselamatan. Sedemikian rupa Kementerian Perindustrian kalau di pusat, kalau di sini artinya dinas terkait yang mengurus uji layak tipe dan layak kendaraan dari Dinas Perhubungan itu berperan serta aktif. Jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan akibat tidak dilakukan pengecekan. Seperti kecelakaan yang terjadi berapa waktu yang lalu, ada mobil bis masuk ke jurang sejauh kurang lebih 200 meter. Kebun kopi ya? Kebun kopi, ternyata sudah 3 tahun tidak dilakukan pengecekan. Ini kan tanggung jawab kita bersama. Khususnya yang terkait ya, kan itu harus ada pengecekan berkala. Kendaraan khusus seperti bis, truk, mobil angkut itu tiap 6 bulan harus diuji berkala. Dan harusnya dilakukan pengecekan secara selektif prioritas. Mungkin bisa dilakukan di terminal-terminal jemput bola. Kalau pengusahanya tidak mau membawa kendaraannya ke uji tipe, ya petugas di subnya berjalan ke terminal, cek, oh ini belum, langsung dibawa, dikawal kalau perlu ke tempat pengecekan, sehingga rasa aman itu bisa terwujud, karena negara hadir di sana dengan membawa yang bersangkutan untuk melakukan pengecekan. Jangan sampai kecelakaan dulu baru dilakukan pengecekan, terlambat, sudah meninggal orang. Ini terkait kebun kopi menarik sekali Pak Dir. Dalam waktu setahun ini 2 kecelakaan yang pertama pesantren itu 30 orang. Dan kemudian salah satu travel juga dengan tujuan Tojo Una pada saat itu Iya, saya tidak salah. iya. Nah itu jalurnya harusnya seperti apa begitu Pak Dir, pemberlakuannya begitu. Apa yang harusnya dilakukan, dipasang di sana Pak? Ya, dari 2 TKP tersebut, dari kejadian yang pertama yang masuk jurang pertama yang ada pesantren maupun yang kedua, sama sekali tidak ada upaya yang dilakukan. Harusnya begitu kejadian yang pertama, pihak terkait sudah juga melakukan aksinya, aksi keselamatan sesuai tupoksinya ya. Misalnya begitu ada kejadian anak madrasah masuk ke jurang, artinya mulai survei di daerah hukumnya itu mana sih yang ada jurang-jurang seperti itu lagi. Iya, black spot yang kemungkinan bakal kecelakaan lagi. Kalau ada, laksanakan tindakan. Kalau memang anggaran terbatas, mungkin bisa melaksanakan upaya terbatas. Contoh, anggaran belum turun, mungkin bisa berupaya dengan masyarakat sekitar, taruh ke tong-tong air, taruh sana isi air, tutup supaya nggak kena demam berdarah, jadi sarang nyamuk kan. Jadi begitu ada kecelakaan remblong, minimal terhindar karena udah kena air dulu. Kemudian jadi yang harusnya mungkin kalau nggak ada ini jatuh, ini terhambat. Tapi orangnya nggak meninggal, kenapa? Dia nabrak tong yang isinya air. Energi itu tidak ada yang hilang, tapi berubah bentuk. Nah kalau tong yang ditabrak, dar, airnya terbang ke atas. Tapi kalau dikasih batu, beton, pagar beton, ditabrak, dar, orang di dalam yang patah-patah. Energi nggak hilang, mobil penyok, kepala pecah, tangan patah. Tapi kalau tong air yang ditabrak, dar, air terbang ke atas Pak. Energi nggak ada yang hilang. Jadi jangan salah meletakkan alat infrastruktur jalan. Sama dengan tata kota. Saya ingatkan ya, saya sering lihat di jalan-jalan di kota Palu, di kabupaten lain, itu meletakkan pot-pot bunga dari beton. Itu alat pembunuh jalanan. Kalau dikasih plastik potnya, itu berkeselamatan. Maksudnya gimana? Begitu motor hilang kendali, pecah ban, nabrak pot, potnya yang pecah. Bukan tangan yang pecah, bukan kepala yang pecah. Tapi kalau sekarang ditaruh pot bunga dari beton, kepala kita pecah Pak, tangan pecah, yang harusnya selamat jadi meninggal. Tanggung jawab siapa coba? Iya kan? Nah sekarang mulai dipikir lagi, apabila dinas terkait mau menata kotanya, maksudnya baik, memperindah kota, jangan kontraproduktif, tidak berkeselamatan. Harusnya jalannya aman, jadi tidak berkeselamatan. Energi nggak ada yang hilang, berubah bentuk. Iya, iya. Ada kisah nyata di kota Bengkulu. Ada seorang anak wakil wali kota Bengkulu. Orang tuanya rajin melakukan pembangunan, dibangunlah pot-pot beton yang tadi saya cerita. Suatu ketika hujan deras, anaknya naik motor, keselip, kepalanya pecah.
nabrak pot bunga yang dibangun orang tuanya. Ya, itu jangan sampai terjadi di kota Sultan. Baik. Iya. Baik. Pak Dir, kembali lagi 68 tahun Polantas, ya ini menarik sekali untuk kita bahas, karena ini pun juga tema kita terkait untuk kesana begitu. 22 September hari jadinya, namun di 25 September itu adalah hari puncaknya. Tadi berbagai kegiatan seperti fun run ya, kemudian juga ada anjang sana, pembersihan rumah ibadah dan segala macam akan dilakukan gitu. Dengan mengambil tema adalah Polantas Presisi untuk Negeri dan Modernisasi Pelayanan Polantas Presisi Mengawal Pemilu Damai untuk Indonesia Maju. Esensi dari tema-tema ini atau dari tagline ini apa yang diharapkan gitu Pak dari 68 tahun? Ya, di usia Polantas yang sudah semakin tua, 68 tahun, maka Polri sudah berupaya melalui peningkatan pelayanan dalam hal digitalisasi data, baik data kendaraan bermotor, data pengemudi kendaraan bermotor, termasuk pelayanan-pelayanan lainnya sudah bersifat artificial intelligence. Termasuk kalau ya ETLE tadi salah satunya. Ya, ETLE itu Electronic Traffic Law Enforcement, penegakan hukum yang menggunakan bantuan robotik atau artificial intelligence. Tanpa ada polisi yang menjaga kantor atau berada di tengah jalan, dia secara otomatis dapat mengcapture, memfoto siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran menginjak marka jalan, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak pakai sabuk selamatan dan lain-lain. Tanpa perannya polisi ya. Itu semua sudah dilakukan oleh robot. Iya. Baik. Usia 68 tahun Pak Dir, artinya ini sudah memasuki usia yang begitu lanjut gitu Pak Dir ya. Artinya sudah matang. Polantas sendiri harusnya seperti apa gitu selain digitalisasi, humanisme juga sudah sering dilakukan gitu. Iya. Yang diharapkan tentunya Polri khususnya Polantas dapat lagi meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Jangan sampai peralatannya sudah disiapkan, canggih-canggih, namun ternyata sumber dayanya belum siap. Nah, kalau belum siap, repot lagi. Alatnya jadi peralatan museum yang hanya bisa dilihat, oh bagus ya, tapi tidak bisa digunakan. Nah, itu yang sangat tidak diharapkan. Itu Pak. Baik, kalau kita melihat tema yang juga menjadi sekali lagi adalah modernisasi pelayanan untuk pemilu damai. Pemilu berarti nanti efektivitas treatment yang dilakukan itu di bulan November awalnya 2023 ya, mulai dari operasi Zebra sekarang. Kemudian nanti pada saat Februari 2024 ya, dan kemudian berlanjut lagi untuk pilkada nanti di akhir tahun, di ujung tahun. Ya. Apa yang kemudian menjadi hal-hal yang harus dipersiapkan untuk pemilu damai, khususnya kita berbicara tentang pemilu, selain persiapan-persiapan, selain mengedukasi masyarakat saat itu begitu Pak? Iya, kalau cerita tentang hal tersebut tentunya perlunya adanya peningkatan kerjasama antara stakeholder, antara partai-partai terkait, sehingga pada saat pesta demokrasi berlangsung, semuanya berlangsung aman, karena semuanya sudah saling kenal. Kalau cerita khusus lalu lintas, kami berupaya dari fungsi lalu lintas itu untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman berlalu lintas di jalan, sehingga mulai dari sekarang mereka terbentuk pola-pola di jalan. Oh, saya nggak mau melanggar lagi ya. Kalau saya melanggar pasti kena. Kalau saya melanggar, saya pas perpanjangan STNK yang harusnya bayar motor cuma 1 juta, saya harus bayar 10 juta. Kenapa? Saya 10 kali melanggar. Nggak sebanding lah ya. Bapak harusnya bayar 1 juta, tiba-tiba bayar 10 juta, bagus beli motor lagi daripada bayar biaya pelanggaran. Nah itu ya. Baik, di pemilu nanti Pak Dir kan biasanya pergerakan massa begitu banyak ya. Kita udah bicara jangka panjang nih, misalnya pun juga ada kampanye nantinya atau ada apapun juga, itu sudah mulai dibicarakan saat ini. Ya, untuk hal tersebut nantinya kami akan berkoordinasi dengan Polres-Polres tempat. Sedemikian rupa apabila ada gangguan di sektor A, maka sektor B, C backup. Kemudian mungkin ada penyekatan jalan. Mohon maaf kepada masyarakat kalau nanti perjalanannya terganggu. Utamanya bukan untuk mengganggu, tapi untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Apabila ada sekelompok orang datang ke suatu tempat, maka terpaksa harus dialihkan sehingga masyarakat yang sini tidak terganggu dan seterusnya.
Nanti ada pola-pola seperti itu. Pola-pola ini apakah nanti akan sama begitu diterjemahkan ke 13 kabupaten kota karena kita punya daerah kabupaten juga yang banyak dan luas? Tentu saja, karena kita kan ada latraop. Kalau operasi Mantap Praja itu ada latihan pra-operasi. Mereka akan dilatihkan. Juga nanti ada yang ditugaskan mengamankan sebagai pengawal capres-cawapres. Mereka juga dipersiapkan. Pengawalan-pengawalan. Jadi untuk mengantisipasi banyaknya rombongan-rombongan dari partai-partai tersebut, kami juga nanti menyiapkan beberapa tim pengawalan. Sedemikian rupa, walaupun mereka berkeliling, tapi dikawal petugas kepolisian. Pak Dir, Kapolda sudah melakukan apel, ya, memimpin apel untuk kesiapan operasi Zebra Tinombala 2023. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda dan bagaimana kita bisa menginterpretasinya secara sama-sama visi dan misi begitu? Iya, Pak Kapolda menyampaikan kepada kami semua agar selalu bekerja sama dengan seluruh stakeholder. Karena beliau menyampaikan Polri tidak mungkin, atau Polda Sulteng atau Polres jajaran tidak mungkin kerja sendiri tanpa bantuan dari rekan-rekan instansi terkait, baik dari TNI, CPM, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, semua harus bahu-membahu. Sedemikian keterbatasan personil dari masing-masing instansi itu dapat tertutupi karena mereka bergabung dan jumlahnya yang tadi 10 jadi 100 gitu kan. Ya, dengan penggunaan kekuatan anggota yang lebih banyak tentunya akan jauh lebih aman. Baik, Pak Dir, yang terakhir singkat himbauan dalam operasi Zebra Tinombala 2023 agar kita bisa sama-sama aman, selamat, tertib, dan lancar berlalu lintas menuju pemilu damai 2024. Himbauan. Himbauannya kepada seluruh masyarakat agar selalu menjaga tata tertib, kemudian taat berlalu lintas. Jangan melakukan hal-hal yang akan mengganggu keselamatan diri dan orang lain. Karena pada saat Bapak mengemudikan kendaraan jalan, itu tidak hanya diri Anda saja yang berpengaruh, tapi juga pengguna jalan yang lain akan dirugikan apabila Anda melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kecelakaan. Itu saja, jaga keselamatan dan jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Terima kasih Pak Dirlantas Polda Sulteng, Kombes Pol Dodi Darjanto SIK. Dan sahabat Humas Polda Sulteng, inilah yang menjadi akhir kami di podcast Presisi Polda Sulteng kali ini. Sekali lagi 4 hingga 17 September akan diadakan operasi Zebra Tinombala, dan juga mungkin kedepannya masih akan terus dilakukan operasi yang lainnya untuk menuju pemilu damai yang kondusif di tahun 2024. Terima kasih dan selamat untuk menyambut hari ulang tahun Lantas begitu yang ke-68 tahun pada tanggal 22 September. Nantinya banyak kegiatan yang akan dilakukan. Nanti bisa dicari informasinya apa saja begitu. Ada fun run-nya juga nanti sepertinya. Baik, terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi.